ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pembangunan PPTQ Himmah Aliyah masih berjalan lancar dan saat ini masih tahap finishing, serta KBM kegiatan belajar mengajar sudah berjalan dengan aktif dengan jumlah santri 36 santri yang semuanya sekelas SMA dan berbasis masyarakat gratis. Monggo bagi sahabatku yang ingin menitipkan jariahnya pembangunan gedung, insya Allah akan menghabiskan dana Rp932.550.000. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudaraku kaum muslimin semua yang ingin menitipkan jariahnya, tafadholu bisa diantarkan ke pondok atau dikirim rekening yang sudah tertera. Pondok Pesantren PPTQ Himmah Aliyah, Pandian Karanglo, Tawangmau, Karanganyar. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayatul Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat kepada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Jokam 354 LDI yang saat ini menjadi bahan di kalangan para mantan, bahan-bahan sesuatu yang wajib didakwai. Bahkan saya lihat kemarin juga ustadz-ustadz yang lain selain mantan artinya. Dan sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in, para ulama ussalihin, dan orang-orang yang senantiasa selalu istiqomah di atas sunnah-sunnah Nabi. Dan semoga kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa diberikan bisa selalu istiqomah di atas sunnah-sunnah Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyaallah muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan di pagi hari ini kita bisa menyampaikan isian dakwah kita terhadap sahabat kita yang masih yakin, yang masih mantap, yang masih di dalam Islam Jamaah LDI yang perlu kita dakwai. Terus begitu pentingnya, apa sih pentingnya kita mendakwai mereka? Karena kita tahu kesesatan mereka. Bukan kita ngerecoki, bukan kita mengganggu,
bukan kita menjelek-jelekkan, bukan. Banyak di media sosial yang mengatakan sudah keluar ya keluar saja, nggak usah menjelek-jelekkan. Bukannya terbalik, malah yang menjadi pertanyaan kita, udah ya keluar saja, nggak usah dijelek-jelekkan. Siapa yang membuat peraturan-peraturan memboikot, peraturan-peraturan untuk tidak menyapa, peraturan-peraturan untuk memutus famili? Apakah dari aturan-aturannya mantan ataukah aturan-aturan dari Islam Jamaah LDI? Jelas jawabannya adalah dari mereka, bukan dari kita. Kita masih mengajak, kita masih membuka, kita masih berkomunikasi, kita mau, bukan masih mau, walaupun mereka nggak mau maksudnya. Bahkan tidak jarang dari kita para mantan yang diusir, dikeluarkan. Sampai dalam kondisi sakit teman-teman kita, ya. Teman-teman kita yang sudah yang sudah sakit tapi sudah hijrah tapi dalam kondisi sakit. Tapi memang itu aturan, memang itu harus dijalankan oleh jamaah dari instruksi pusat, dari instruksi imam Islam jamaah. Ya. Akhirnya ya tidak ada rasa tega, keluar ya keluar. Perceraian terjadi. Berapa puluh surat perceraian yang sudah kita lihat akibat dari hijrahnya salah satu pasangan. Apakah yang laki-laki hijrah dulu, apakah yang perempuan hijrah dulu. Dan itu tidak bisa kemudian kita menafikan bahwa itu benar atau tidak bisa. Bahwa itu adalah isu personal, itu adalah yang itu adalah urusan pribadi, tidak bisa dong, tidak bisa. Itu bukan urusan pribadi, tetap ia memang pribadi secara hukumnya. Tetapi itu sebuah akibat ajaran, sebuah akibat doktrin yang kemudian doktrin itu bisa mereka cerna dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ketika ada mantan. Akhirnya isu ini merebak ke berbagai daerah dan termasuk alhamdulillah ustadz-ustadz yang lain selain mantan juga membicarakan, memperbincangkan dan menyampaikan. Alhamdulillah biidznillah dengan berbekal buku ini, buku pembinaan LDI menuju paradigma baru. Silahkan yang belum mendapatkan, yang ingin mendapatkan, hubungi di channel Ribat Akdi Salim. Nanti saya sematkan di di komentar atau silakan hubungi di nomor 081 334 11 3541. Kita ada stok lumayan banyak, tapi ya sekitar 40-an, tapi ya 40 atau 30 ya. Insya Allah nanti dari percetakan dari percetakannya biar mencetak lagi. Alhamdulillah kita sudah membeli, laku laris. Alhamdulillah dalam 2-3 hari ini sudah habis sekitar 60 sampai 80 buku. Alhamdulillah ya. Ini dalam rangka untuk menyebarkan, mensyiarkan, membuat membuat agar mereka tahu apa sih dalamnya. Di samping itu, MUI ini tidak bisa bergerak sendiri. Tentunya dengan para mantan, dan desakan para mantan di berbagai daerah. Jadi memang terus terang aja bahwasanya untuk membuktikan ya di Indonesia aturannya seperti itu. Aturannya nggak seperti di film-film hero kemudian muncullah Superman. Enggak. Kalau di superhero film-film yang kartun itu kan kalau ada kejahatan langsung Superman datang. Enggak, Superman-nya harus dikabari dulu, Superman itu ada kejahatan dan gitu. Artinya harus dikabari dulu, harus didekati dulu, harus dikabari, oh itu loh LDI tidak berparadigma baru, masih berparadigma lama gitu. Walaupun kadang-kadang tahu Superman pun ya langsung terbang. Superman akan melihat secara baik-baik, Superman akan pakai celana, kemudian pakai hatta pakai sarung, kemudian untuk ngobrol-ngobrol secara normatif. Sebagian Superman-nya tidak
mau karena dianggap baik-baik saja. Sebagian Superman-nya ya juga langsung, tapi ya tetap kita mainnya nggak main kasar, dan mainnya main normatif ya. Lah di sini saudaraku semua, para teman-teman yang sudah bergerak di bidang keorganisasian, di bidang untuk meluruskan LDI ini, bergerak memang kita akui di MUI daerah-daerah itu. Kemarin kan ada 10 atau 11 orang ya. Di antaranya Syekh Khalil, Pak Adi Kurdi, Pak Nur Faizi, Pak Wahyudi yang bergerak di MUI Jawa Timur ya kemarin ya. Kalau nggak salah kita cek di gambarnya itu mana ya? Di Ribat Akris Salim itu tanggal berapa ya? Pokoknya tanggal Ribat. Sebelum kita acara di Solo ya. Sebelum kita acara di Solo itu beliau tanggal berapa? Telah 10 hari yang lalu, 11 hari yang lalu. Ya, sekitar tanggal berapa itu ada beberapa orang yang memang datang ke MUI Jawa Timur. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12, ada Pak Farhan, ada Pak Pri di MUI Jawa Timur ya ini ya. Jawa Timur. Nah, ini saudaraku semua yang perlu saya sampaikan. Nah, ternyata hal seperti ini direaksi. Nah, ada yang mereaksi. Nah, kita baca tadi malam saya dapat tentunya dari bunglon organisasi. Ya, disampaikan sanad berantai yang mutasil, insyaallah sambung bersambung. Tapi nggak sampai ila yaumil qiyamah ya. Lah ini ada berantai. Ada pesan berantai dari DPW Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi, setingkat Provinsi Jawa Timur ya, setingkat Provinsi Jawa Timur. Jadi kalau Pak DPW itu kan keluar ada DPP, DPW, DPD. Nah DPD itu kabupaten, kemudian sampai kecamatan, PC pimpinan cabang, kemudian sampai paling bawah desa adalah PAC, pimpinan anak cabang. Nah tadi malam ada sebuah pesan, tadi malam ada sebuah pesan yang berantai yang disampaikan insya Allah ke seluruh DPD Jawa Timur. Nah, pesannya seperti ini, panjang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menyampaikan hasil pertemuan dengan Ketua DPW terkait perkembangan CRK Kolil CS. Nah, pakai K. Kolil CS. Perkembangan CRK Jamaah Rong Kontender, yaitu julukan para mantan. Jadi para mantan itu dijuluki oleh Islam Jamaah LDI itu sebagai istilah CRK. CRK. Dari Jamaah Rong Kontender, karena dianggap kitabnya banyak 2 kontender. 1. Pada tanggal 15 November, tanggal 15 2024, Kolil beserta 10 orang, 11 berarti ya, tadi 12, mendatangi MUI Jatim dengan mengatasnamakan LDII. Padahal tidak ya. Kalau mengatasnamakan mantan iya, tapi kalau mengatasnamakan LDI ya tidaklah. Masa sebodoh itu yang nggak mungkin. Nah, jadi inilah fakta-fakta yang dibolak-balik. Kalau ini kan kasus seperti ini kan seperti kejadian saat meninggalnya Pak Agus Mukhlisin. Ketika beliau diisukan katanya tidak bisa dimakamkan di situ, kemudian dia mengaku sebagai warga LDI, barulah diterima. Padahal tidak, bohong itu. Bohong, tidak ada seperti itu, tidak ada kalimat itu. Karena beliau bukan KTP situ, kan kebetulan di kota, akhirnya dicarikan di pemakaman yang lebih besar, di pemakaman Muslim di sana di daerah
becen sana. Bukan masalah karena dia mengaku sebagai LDI akhirnya dia diterima, bukan. Jadi kalau ini membolak-balikkan fakta ini namanya ya. Dia mengatasnamakan LDI kan nggak mungkin. Kemudian nanti mengatasnamakan LDI di bawahnya kan kontradiktif nanti isinya. Lihat. Dalam pertemuan tersebut, Khalil CS menyampaikan buku tentang pembinaan LDI menuju paradigma baru. Berdasarkan, nah ini ya maksudnya, berdasarkan wasatiyatul Islam. Nah, berdasarkan titik-titik nanti di-share. Nah, nanti di-share. Ini Raisa nulis ya. Jadi di sini disebutkan dalam pertemuan tersebut Khalil menyampaikan buku tentang pembinaan LDI menuju paradigma baru. Menyampaikan dalam artian bukan menyampaikan secara bukunya ini narasinya buku, tidak lah. Kalau fakta ya lawang ini cetakan MUI kok. Ya ini kan yang membuat MUI. Menyampaikan lagi bagaimana? Ya kalau secara fakta, menyampaikan secara fakta mungkin. Misalnya poin 1 kita jadikan faktanya ini. Poin 2 faktanya ini. Poin 3 faktanya ini mungkin. Yang ketiga, yang dibicarakan terkait keimaman. Ya. Yang dibicarakan oleh Khalil itu terkait keimaman. Kemudian bayat, ND, ajaran takfiri, dan lain-lain. Jelas wong itu racun utamanya itu, penyakit utamanya itu yang harus dibasmi, yang harus dibersihkan, yaitu keimaman, yaitu bayat, kemudian ND niku nikah dalam, kemudian ajaran takfir dan lain-lain. Keempat, kemudian datang ke Pasuruan mau bedah buku. Allahu alam, saya kurang tahu persis kalau masalah ini. Saya la ilma lana bih. Bisa saja ada ke Pasuruan, bisa saja Bang Pak Pri juga ke orang Pasuruan juga. Kemudian di salah satu mana benar. Kemudian datang ke Pasuruan mau bedah buku di salah satu masjid pada tanggal 30 November. Oh, 30 November besok. Insya Allah 90% gagal. Setelah ada konfirmasi dari kita, kemudian Trenggalek, Probolinggo, dan mungkin kabupaten kota, kabupaten kota, Khalil CS sudah masuk ke MUI dengan membawa bukunya yang dikarang itu. Wais, ini katanya yang dikarang. Jadi sudah diantisipasi bahwa kita akan keliling ke berbagai kabupaten, ke berbagai kabupaten di Jawa Timur yang sudah diantisipasi oleh warga LDI ini ya. Antisipasi yang kita peroleh dari DPW berdasarkan musyawarah DPD. DPD tingkat kabupaten, DPW tingkat provinsi. 1. DPD agar segera merapat ke MUI dengan menyerahkan buku pedoman ibadah yang sudah dibuat. Yang kemarin oleh Cak Lubis dikatakan kitab karangan. Segera menyerahkan buku ibadah yang isinya ya itu sudah diulas semua waktu SD. Kadang kita melihat ya Allah kok yo gak lebih pinter apa piye jane. Ada sih tapi ya itu menuruti sang bapak aja, jadi kan mengikuti, dia harus dipaksa bodoh gitu. Jadi memang kalau pemimpinnya itu menurut saya nggak pinter, anak buahnya pinter ya harus mengikuti pemimpinnya kan gitu. 2. Apabila Khalil CS sudah masuk ke MUI, dijelaskan terkait buku pedoman ibadah tersebut. Dikira sekarang itu kita zaman Tarsan, informasi tidak menyebar. Dikira informasi tidak tersebar sebelumnya. Dikira zaman Tarsan, zaman yang kuper, tidak ada alat canggih. Dikira mereka itu semua kuper. Padahal MUI itu sekali linknya sudah. Apalagi ada MUI pusat. MUI pusat sekali linknya otomatis daerah-daerah insya Allah sih minimal mendengarlah isu seperti ini, mendengarlah. 4. Disampaikan bahwa memang Khalil itu warga LDI dan disekolahkan ke Saudi Arabia. Setelah selesai dari sana kemudian mengajar di pondok.
Karena dalam perjalanan ada sesuatu yang beda, maka dinasihati tidak bisa kemudian dikeluarkan. Ajarannya yaitu bagi laki-laki harus berjenggot. Bohong. Ini loh, siapa yang pernah mengajarkan itu kan dari Nabi toh. Nah, itu kan dari Nabi. Jadi kayak kok ini Islamobia ya ini orangnya. Yang menulis ini Islamobia ya ini. Jadi orang-orang ini seperti ini yang musyawarah pengurus-pengurus model seperti ini kena Islamobia ya seperti ini. Islamfobia, fobia apa? Islamobia. Jadi seakan-akan mengerikan, kalau jenggot itu mengerikan. Padahal nggak ada secara langsung perintahnya Syekh Khalil itu untuk ayo semua berjenggot. Ya, itu dari Nabi. Ya, dari Nabi. Bukan hanya umpama diamalkan ya, itu kan bukan hanya mantan saja, selain mantan juga banyak. Pemimpin jenengan Pak Thohir juga berjenggot, siapa? Kemudian yang perempuan harus memakai cadar, bohong. Ini bohong lagi malah. Ini malah bohong lagi malah. Nggak ada coba. Banyak kawan-kawan mantan yang tidak bercadar. Nah, itu kembali kepada personalnya masing-masing. Ketika komunitasnya masuk komunitas di selain teman-teman yang bercadar tidak bercadar juga. Yang komunitasnya yang kemudian sekitarnya bercadar ya jadi bercadar. Nggak ada paksaan seperti itu. Ini bohong, asli bohong ini. Sudah, ini nggak usah mengelak. Ada lagi. Dan harus memakai gamis, bohong meneh. Siapa di antara mantan yang ke Karanganyar ada ratusan jamaah, ratusan orang yang hijrah ya di LDI dari LDI yang pakai gamis, yang setiap hari pakai gamis saya. Setiap hari bahkan saya ke pasar, nggak ke pasar. Dan saya kemarin ke sana, saya pakai gamis. Dan itu sudah saya pakai 2 tahun sebelum keluar dari LDI. Sudah semenjak ada musim tahfidz saya sudah pakai. Mana-mana saya main di sana. Dan apalagi sekarang saya diamanai sebagai ketua pondok tahfidz. Ya otomatis ya pantas lah. Dan di sekitar kita juga banyak yang pakai itu masalahnya. Tapi kalau diwajibkan tidak ada, bahkan dari sekian ratus mantan jangan tinggal di Karanganyar aja nggak ada yang pakai gamis rutin setiap harian, nggak ada. Insya Allah nggak ada, pakai celana semua. Jadi bohong ini, bohong. Kalau saya iya, itu bahkan sebelum saya keluar. Saya sebelum keluar dari LDI itu pakai ini, semenjak ada tahfidz 2 tahun sebelum kita dikeluarkan itu saya pakai ini terus. Pakai baju jubah itu, pakai gamis itu. Dan yang lebih parah lagi, tidak boleh menghormat ke bendera merah putih, bohong. Betapa banyak sahabat-sahabat kita yang menjadi pegawai negeri, ya. Betapa banyak pejabat-pejabat kita, teman-teman kita yang sekolah. Ini ngaco ini, orang-orang ini mau provokator seperti ini, provokator kita ditabrak di negara karpe misalnya lah. Alah basi. Yang radikalisme itu siapa? Yang intoleran itu siapa? Yang mengkafir-kafirkan itu siapa? Giliran diluruskan malah menjadi apa? Seakan-akan menjadi apa? Playing victim ya. Playing victim. Seakan-akan dia teraniaya, guys. Melaporkan genti misalnya. Nah, basi mas basi. Orang itu lebih percaya. Kalau Anda mau menyampaikan seperti ini, sampaikan seperti halnya kita menyampaikan di kampus-kampus. Nah, jangan ditembak satu personal. Saya khawatir ini ditembakkan ke personal MUI. Sampaikan mantan dengan secara tegas bahwa mantan seperti ini, atau adu argumen di hadapan para mantan. Berani nggak Anda menuduh kami ini? Lalu kami bukan menuduh, kami menyampaikan tentang ajaran Anda. Anda menuduh ini di hadapan dengan kami, dihadapkan dengan kita ini. Lalu kita sampaikan bahwa ajaran Anda seperti ini. Berani nggak? Saya khawatir hal-hal seperti ini, poin-poin seperti ini akan disampaikan ke personal MUI. Nah, ini akan mempengaruhi secara psikis. Allahu a'lam bishawab. Idza dakhalatil hadiyatu buyuta qadi tatayatu syari'atu min quwaha. Kan gitu nah.
ewo pekewo dan lain sebagainya. 5. Terkait dengan imam, maka dijawab, setiap masjid LDI ada imamnya dan ada takmir masjid. Imam bertindak sebagai imam sholat, sedangkan takmir bertindak sebagai pengurus masjid. Basi. Kok masih pakai cara-cara seperti ini? Basi. Nah, loh di sini itu sudah jelas. Ya. Di sini sudah jelas, saudaraku semua. Di buku ini sudah jelas. Loh. Surat pernyataan. Ya. Pimpinan Lembaga Dakwah Islam Indonesia menyatakan kami belum menjalankan para baru secara baik dan bersungguh-sungguh. Di sini tuh ada pengakuannya. Ini fotonya. Artinya pengakuannya bahwa dia punya amir, dia punya pemimpin. Dia punya pemimpin yang disebut dengan amir. Mau nipu apa lagi? Tidak usah bohong lah. Semakin malah dalam. Hatta yudaba indallahi kadzaban. Sehingga Anda akan mendapatkan julukan ahli dusta. Ya, ahli dusta. Hatta yudaba indallahi kadzaban. Sehingga akan ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala ahli dusta. Udah dusta ditambah lagi. Justru dalam Islam Jamaah LDI itu nggak ada takmir, nggak kenal. Ya. Nggak kerungu, ya akhir-akhir ini aja. Yang ada ya imam kelompok. Ayo coba yang menyimak ini ya. Yang ada imam kelompok sinten. Gak enak kok kita beda sinten. Udahlah, gak usah nipu-nipu kita. Kita udah tahu. Udahlah, gak usah kamuflase. Kita udah tahu Anda sedang berkamuflase. Ya dah. Mau kemana? Jadi istilah takmir tidak dikenal, tidak familiar. Yang dikenal imam kelompoknya. Udah, kalau saya bohong ini. Anda ke masjid. Ini imam kelompoknya sinten. Ini kelompok nopo. Jamaah pinten. Sambungnya daerah ten pundi. Sambung desanya ten pundi. Ayo. Jangan bilang tidak. Jangan bilang tidak. Sudah itu sudah yang sering kita tangkap seperti itu. Kemudian yang ke-6. Terkait baiat, maka semua yang dilakukan terkait baiat adalah ketika kita pondok, maka wajib ada baiat, janji sekolah pun demikian. Bohong juga. Apakah semua warga di Islam Jamaah mondok? Yang mondok berapa persen? Yang berbondong-bondong dari daerah ke pusatnya di sana. Berbis-bis dan dibanggakan setiap bulan. Dibanggakan. Bahkan ada sampai ngelantur loh. Itu dari kalangan buzzer-buzzer itu. Alhamdulillah setelah ditinggal JLK setiap bulan 50.000 yang baiat. Ini kan ngelantur namanya. Alhamdulillah setelah ditinggal JLK. Duh. Siapa yang membanggakan itu? Siapa yang kemudian yang tidak bisa berbaiat kemudian kita panggil? Jenengan kudu baiat, jenengan kita. Saya secara personal menyatakan kami pernah mengarahkan beberapa kali bahkan puluhan kali. Nah, dengan nurah halal hidupe kudu duwe imam. Loh berarti kurang kata duwe imam nggih. Iki awake dhewe imam. Jadi kayak seperti sales lah. Anda harus beli barang ini. Duh, terus saya cari di mana Pak? Kebetulan saya menyediakan. Ya persis seperti itu. Persis seperti itu. Anda harus punya alat ini. Duh, Pak, saya harus beli di mana? Oh, kebetulan kami menyediakan. Ya. Jadi sampai jamaah itu dikatakan seperti itu. Ya, jenengan boten halal uripe. Walaupun kita ibadah tapi nggak punya iman. Harus bagaimana Pak? Ya sini surat. Kalau nggak sempat ke Kediri, ke baiat Bapak Imam, baiat amanat. Apakah orang itu orang mondok? Enggak. Yang tua-tua sudah berangkat ke sana dengan rasa kegembiraan, hirson, semangat untuk baiat. Lalu Anda akan mengatakan, oh setiap aturan lembaga itu ada baiatnya, nggak baiat-baiat juga.
Memang ada sekolah terus di biat ada. Enggak usah sekali masuk sudah tahu peraturannya ini di papan. Udahlah, enggak usah nipu-nipu kepada mantannya. Yang terakhir, jika terkait ND bahwa yang dilakukan itu adalah untuk pembinaan mental dan spiritual terhadap calon pengantin yang menikah dan terhadap orang tua pengantin nanti di hadapan petugas KUA. Nah, ini kan bohong lagi. Ini seakan-akan hanya untuk mempelajari. Nanti ditanya dinikahkan sendiri atau wali hakim, maka rata-rata disampaikan biar wali hakim saja tetap lewat KUA. Lalu narasi yang ketujuh ini seakan-akan ini yang dilakukan warga Islam jamaah, pengurusan jamaah ini ngajari nanti kamu besok akan diserak. Ngapain seperti itu? Orang-orang nggak pernah ngaji aja bisa kok terus mau mengatakan nikahnya wali nopo dinikah piyambak Pak. Oh nikahnya wali mawon Pak. Itu nggak harus masuk Islam jamaah, nggak harus kemudian dibina sendiri dengan secara eksklusif, itu nggak harus. Kalau cuman seperti itu. Ternyata tidak, saudaraku semua. Apa ternyata? Ya inilah menganggap KUA itu nggak sah pernikahannya. Saya jamin 100% itu pernyataan seperti itu. KUA tidak sah. Kenapa KUA nggak sah? Karena KUA tidak berjamaah, maka tidak sah menikahkan. Karena anggapannya itu perwaliannya tidak sah, perwakilan dari perwalian tidak sah. Ayo, coba sampai kemudian tidak jarang bagi kita saat jadi pengurus ada jamaah yang menikah, kebetulan menikahnya itu dengan orang luar katakan, tapi mau masuk jamaah nggak bisa, harus diendikan nggak bisa. Apa yang dilakukan? Lari ke pusat, bayar, sampai kita pengurus daerah itu ngersulo, ning daerah gak di ACC tapi pusat di ACC. Ujung-ujungnya ini kita berusaha menegakkan yang di bawah, menegakkan takfiri sih. Berusaha menegakkan takfiri kita. Untuk tetap tidak menikahkan. Saat di pusat diterima. Betul. Ya. Lo kembuk tenan aslinya ya. Betul kembuk. Jadi itu ya, ada sekitar 4 tadi, saya ulangi. Pada tanggal ada 4 kondisi kemudian disikapi 7. Yang pertama adalah pada tanggal 15 November 2024 Kolil beserta 10 orang mendatangi MUI Jatim dengan mengatasnamakan LDI. Bohong, kalau mengatasnamakan LDI datang iya, tadi mengataskan bohong. Dalam pertemuan tersebut Kolil CS menyampaikan buku tentang pembinaan LDI menuju paradigma baru berdasarkan wasatiyatul Islam. Ya benar, itu mungkin kita benarkan, ya, mungkin menyampaikan dengan fakta-fakta. Kemudian yang kemarin itu ada yang pembahasan apa lagi? Oh ini. Oh nomor 3 belum disampaikannya. Tak baca dulu aja, Yang dibicarakan terkait keimaman, baiat, ND, ajaran takfir dan lain-lain. 4. Kemudian datang ke Pasuruan mau bedah buku di salah satu masjid pada tanggal 30 November. Misalnya ini ya, Oktober-November. 90% gagal setelah ada konfirmasi dari kita. Kemudian Trenggalek, Probolinggo, dan mungkin kabupaten kota. Kolil CS sudah masuk ke MUI dengan membawa bukunya dengan yang dikarang itu. Kemudian yang selanjutnya antisipasi kita peroleh dari DPW berdasarkan musyawarah DPD. 1. DPD agar segera merapat ke MUI dengan menyerahkan buku pedoman ibadah. 2. Apabila Kolil CS sudah masuk ke MUI dijelaskan terkait buku pedoman ibadah tersebut. 3. Disampaikan buku tersebut, ini belum saya terangkan. Disampaikan buku tersebut stempelnya bukan dari MUI, dari memakai label logo halal dari MUI. Jadi seakan-akan mereka masih berkutat. Memang logo halal. Ya lihat logo halal. Ya memang ini ada tengahnya ada halal. Ya benar itu. Saya juga kurang jeli. Tetapi jangan lupa
Jadi seakan-akan Syekh Khalil dan kawan-kawan itu mengarang buku ini, lalu dikasih logo MUI halal ini. Lah Anda jangan lupa, ini kan tengah ini loh, ada halalnya. Nanti tak tampilkan. Tapi jangan lupa ini kita berani dong. Kalau ini nggak ada halalnya di tengah. Kalau ini ada, ya ada halalnya. Lah kalau ini, terus kalau orang nggak pernah baca buku ini, ya seperti ini dongengnya. Jadi seakan-akan kita itu menulis, lalu tinggal comot kasih logo. Tapi kalau benar-benar dibuka, siapa yang ada di dalamnya penulisnya. Makanya loh Pak DPP, DPW, DPD harus jeli dong, dibuka dulu. Ini siapa yang mengatakan? Sambutan-sambutannya siapa? Sambutan-sambutan dari bapak-bapak mana? Utang Ranuwijaya, dari Bapak Firdaus Syam, ya. Ada dari mana lagi? Nah, iya logonya saya juga baru jeli. Oh bener, logonya logo halal. Tapi depan ini bahkan kita ditulis buku ini sealamatnya. Alamatnya Jalan Proklamasi nomor 51 Pagangsaan Kecamatan Menteng Jakarta, daerah khusus ibu kota Jakarta dulu. Sekarang dari menjadi daerah khusus Jakarta DIY. Ini saya lupa tanda tangan. Jadi masih berkutat, masih apa bahasanya, pokoknya berusaha untuk meyakinkan jamaah bahwa buku itu bukan bukunya miliknya MUI, bukan. La haula wala quwata. Maka masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala, kalau sampai benar ini kan dari bunglon organisasi, jadi Anda jangan wah ini mesti ya dari organisasi. Saya katakan bunglon itu di organisasi level 3 DPD, DPW, hatta DPP ada insyaallah. Orang yang membocorkan seperti ini. Nah, dapat dari itu ya berarti nggak mau dibina. Loh kita itu ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Kalau Syekh Khalil mengatakan kemarin kita membina dari sisi ada khiliyah, dari dalam. Ketika kita di dalam, kita berusaha untuk dandani dari dalam, ada khiliyah secara ke dalam. Nggak bisa, akhirnya secara kharijiyah, kita yang dari luar sekarang. Masih nggak bisa, bukan nggak bisa, bisa sih, mau. Nggak mau. Masih kipo ragelem jangan. Bahkan membuat framing, membuat apa, saya tetap udahlah Pak. Semoga dengan pernyataan tadi yang jumlahnya ada 7 sikap-sikap tadi, itu semakin membuka akal sehat, membuka akal waras dan akal selamat dan jamaah. Semakin mereka paham bahwa selama ini dibohongi tentang kabar-kabar itu. Jangan lupa jamaah Anda itu pegang HP semua. Hah? Saya itu loh, pas ngisi ngaji di Genengan, ada anak kecil. Memang ternyata YouTube itu seperti yang saya katakan, ketika kita sudah florong teniki, apa itu kita kirim, itu ternyata sekitar itu nyaut itu ya muncul. Saya pas ngajar di malam Senin kemarin di Genengan itu sepanjang dari sini Tangmau nanti sekitar 21 kilo ke selatan. Saya pas mau sholat maghrib, ada anak kecil 2. Tati kan, nah, ada apa? Benteng ngaji umum terus anak kecil dekat kosong. Saya kemarin lihat jenengan ten YouTube. Apa ya? Oke, ya toh, agak ngerti toh. Ngerti muncul ning HP. Posisi pas apa? Pinggingnya enten tembok-tembok itu, tembok-tembok koyo niki. Nopo nih tembok-tembok watu-watu nonton. Ya ini berarti ya. Berarti saya kalau ngonten seperti ini. Berarti pas ngomong sendiri apa gimana? Ngomong piyambak kok. Kan anak kecil-kecil.
Saya enggak, kalau mboten ngertos niku nopo arti maksudnya nopo kalau mboten ngertos. Berarti dia menyangkut itu. Jelas itu Ustadz Iwan. Nggih, Ustadz Iwan ya. Jelas sok jenengan Ustadz Iwan. Ustadz Iwan muncul. Udah jamaah Anda itu semua sudah pegang itu. Ya. Semua pegang, semua punya. Semua punya HP. Anda mau delik nih. Mau didelik nih, mau disimpan, mau dihapus. Semakin Anda membuat omongan-omongan yang bohong, semakin insya Allah biidillah wa bi'aunillah jamaah akan semakin sadar. Abdul Manaf, Lumajang Jatim hadir hijrah dan nyimak lanjut dakwah dan infonya. Barakallahu fikum, terus semangat pelurusan akidah yang melenceng LDI Darul Hadis Lemkari. Bravo tat, barakallahu fikum jami'an. Ya. Memang ini saat ini memang sedang kebakaran jenggot, kita akui. Karena sudah batas waktu Desember tinggal hari Ahad besok. MUI meminta supaya Desember selesai harus diturunkan fatwa atau tidak minimal menjadi bahan pertimbangan fatwa. Memang panjang perjalanannya menuju fatwa itu panjang memang. Ini nanti di Komisi Pengkajian Penelitian dan Pengembangan dan Lembaga Pentasih Buku dan Konten Keislaman yang saat ini ditugaskan untuk untuk menangani ini, itu hanya memberikan rekomendasi. Sebenarnya rekomendasi kemudian baru diserahkan ke Komisi Fatwa. Fatwa nanti dibahas lagi agak lama lagi. Kira-kira masih ada pembinaan dari fatwa atau tidak? Dari fatwa nanti sepakati MUI diajukan ke mahkamah. Kejaksaan Agung ya. Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung. Saya kurang paham masalah. Kejagung itu Kejaksaan Agung. Di sana disidangkan, disengketakan di sana. Barulah nanti apa yang terjadi. Apakah di fatwa, misalnya kasus dari organisasi Front Pembela Islam, kasus organisasi HTI, Hizbut Tahrir Indonesia. Misalnya ditutup bener misalnya kayak FPI misalnya dibekukan. Nah, yo wong-wongane yo tangi meneh padha ae karena ingin jeneng meneh FPI meneh, Front Persaudaraan Islam. Kalau kemarin Front Pembela Islam, sekarang diganti Front apa forum ya? Persaudaraan Islam. Udah Anda bisa apa-apa lagi, pemerintah ya sudah melihat aja sudah. Yang dilarang kan FPI yang bermakna Front Pembela Islam. Kalau Front Persaudaraan Islam ya kita, walaupun orang-orangnya ya itu lagi Habib Rizik, Habib siapa dan kawan-kawan itu. Orangnya ya itu aja lagi, dan secara gentle mereka nampak lagi. Begitu pula ini, ya panjang memang. Cuman ini berbeda dengan FPI. Kalau FPI, insya Allah nggak sebanyak ini orangnya. Nah, dan kalau FPI itu hanya kayak saya lihat itu hanya di sisi pergerakan, harokahnya, pergerakan amar ma'ruf nahi mungkarnya. Sehingga saya lihat juga berbagai banyak aliansi yang bergabung di situ. Walaupun saya tidak langsung menamakan FPI, tapi jiwa harokahnya ada. Sementara Islam Jamaah Aldi itu sudah jadi akidah bersama. Jadi lo ya angel, sudah sebuah keyakinan. Ya nuraiki orasa, gitu. Ya nura jamaah orasa. Ya. Jadi beda loh ya, beda. Saya lihat FPI, misalnya kasus FPI lah saya lihat. Kalau ATI saya nggak tahu mendalam secara dalam saya kurang tahu. Tapi FPI itu saya lihat hanya harokah pergerakan. Sehingga kadang dari misalnya 212 misalnya itu ada berbagai aliansi datang. Karena kesamaan
fiqroh, dalam harokah pergerakan. Tapi kalau ini Islam Jamaah beda, ini kesamaan akidah. Imame, oh kak gini kak sare, orang ini orang lerek, ya orang sambuak piu. Makanya dia eksklusif, ya koncone ya wong celukane wong dhewe, wong jero, wong iman. Di Simanurung kan. Suranto Madul, Klaten wong Jobo nyimak tak barakallahu fikum jami'an. Ya dah. Sampai seperti itu saudaraku semua. La haula wala quwata illa billah. Maka tak ada alasan yang lain kecuali kita harus berdakwah. Harus ngajak kepada mereka, kasihan. Ya. Lagi-lagi Pak Khalil, Syekh Khalil yang kena. Ya Allah, ya Allah. Lagi-lagi Syekh Khalil. Padahal kita hanya menyampaikan buku ini secara fakta, secara teori ini, dan kita apal secara teori. Teoritisnya ini. Apal. Dalil-dalil penyimpangan mereka di mana kita mendalilkan dulu, dia tahu apal kita. Oh di sini pendalilannya. Ya. Nah kok Arab ngapusi katanya Pak Khalil memerintahkan bercadar, berjenggot, kan bohong seperti itu. Ya. Pak Khalil melarang untuk hormat bendera, kan bohong seperti itu. Berapa ratus, berapa ribu, berapa puluh sahabat-sahabat mantan yang sekarang justru menjiwai dalam kenegaraannya. Karena baru tahu ulil amri yang sesungguhnya ini ternyata. Menurut sahabat-sahabat kan seperti itu. Kawan-kawan itu yang baru hijrah itu baru ngerti, oh ya Allah, ulil amri yang sesungguhnya itu yang bisa mengatur. Tasarruful imam ala ra'iyati manutum bil masalah ini. Bukan hanya imam ngumpet. Bukan hanya imam yang sembunyi-sembunyi. Dicari di Kediri, ngumpet di. Mana kata Pak Khalil kemarin? Syekh Khalil. Di kebun teh. Awi. Nelik nih kono. Di kebun teh ternyata. Katanya di Surabaya dicari, di Jakarta cari. Nyata ngumpet di kebun teh. Di Ngawi Jamus. Jadi bahkan sahabat-sahabat sekarang itu menjiwai, oh ternyata ulil amri itu negara kita, wilayah kita yang mempunyai hudud, yang mempunyai aturan-aturan yang mengatur, yang tujuannya untuk kemaslahatan umat. Manutum bil maslahah. Sementara Islam Jamaah mana kemaslahatannya? Berhenti di palai berapa sudah. Kan gitu. Merasa di rambut, padahal di rambut jadwal pengajian saja. Yang di rambut itu fulusnya mas. Yang di rambut itu uangnya. Dibina apanya? Seakan-akan paling terbina, paling dibina, paling di rambut. Anda belum keluar aja, makanya jangan kuper, jangan jadi kata dalam tempurung. Kalau udah kata dari dalam tempurung ya bener. Rumangsane ning kono wis paling pang-pangan dewi, paling pol-polan dewi. Ternyata ndabus. Ternyata ndabus akhirnya. La haula wala quwata. Ya. Ayo apa lagi coba? Bocor. Ini kan dari organisasi. Bunglon itu akal sehat, akal waras, akal selamat itu ada mas. Insya Allah kita hanya memantik saja. Berapa banyak saya menjumpai seseorang, ada aghnia yang masih di dalamnya. Ada jamaah, ada mubalek puluhan. Yang ketika bertemu dengan saya, gimana? Mas, biar mas. Iya mas,
Seneng jero mong sing dibicara duwe. Tapi aku sak gelemku saiki. Aku ora tahu bahas ilmu. Bahkan ada yang mengatakan semenjak sampan keluar itu ampang jamaah misalnya. Ngerti ampang? Ampang itu ndak ada yoninya, ndak ada berbobotnya, ndak ada. Nggak ada bobotnya. Ampang. Ya. Udahlah, berhenti penipuan dalam umat, berhenti. Kalau enggak, ya kita gerogoti terus. Selama Anda mendoktrin jamaah, selama itu pula kami akan mendampingi untuk mendangkalkan. Kami tidak membenci pribadi, tidak. Tapi kami menyadarkan atas ajaran kesesatan yang Anda sampaikan. Secara personal kami berusaha untuk berbuat baik. Secara pribadi saya berusaha untuk bermuamalah dengan baik. Walaupun tidak sesuai yang kita harapkan. Kita berusaha untuk bermuamalah, tapi mereka nggak mau dimuamalai dengan baik. Kita berusaha menyapa, mereka nggak mau disapa. Kita berusaha untuk menegur sapa, mereka nggak mau ditegur sapa. Kita membantu, mereka tidak mau membantu. Ada seorang ibu-ibu di depan konter situ. Nah, saya beli pakai data di depan situ. Ada ibu-ibu, saya tahu ibu-ibu jamaah. Terus saat starter sepeda motor, dia nggak nyala sepeda motornya. Mau manggil saya, sudah lama nggak pernah nyapa. Akhirnya saya tegur duluan. Saya selesai pulang balik itu di pelataran. Kenapa Bu? Nah, dia bingung. Mas, mau ke dia memakai kalimat yang familiar dalam jamaah. Mau kenapa nih? Badan sakit di starter. Tapi terus dia bilang, amal soleh nggih Mas. Amal soleh nggih Mas. Masih menggunakan kalimat familiar. Amal soleh nggih Mas. Oh iya nggih, monggo. Jadi saya standar 2 itu tak suruh narik, kaki saya juga bermasalah. Suruh narik. Nah, terus saya injak pedalnya itu pakai tangan, pakai kaki atau tangan. Langsung nyala mio. Apa yang beliau katakan? Apakah alhamdulillah jazakallahu khairan dengan lengkap? Tidak. Matur suwun ya Mas. Ya Allah matur suwun ya. Pada tadi menggunakan kalimat amal solih. Setelah kita tolong, matur suwun ya. Oh nggih sami-sami ya. Ya sami-sami. Matur suwun ya Mas. Dikira kita tuh kalau sudah keluar itu nggak bisa menjawab. Kalau disyukuri jazakallah khairan nggak bisa menjawab. Dikira seperti itu. Nanti sudah hafalannya sudah hilang semua kata. Kira-kira seperti itu. Ya. Saya tuh ketawa, ya Allah. Tadi minta tolong dengan menggunakan kalimat amal solih. Giliran sudah ditolong menggunakan kalimat matur suwun. Kenapa nggak jazakallah khairan dan sebagainya? Ya sudahlah, terus punya bosok Jawa tak anggap apik lah. Tapi berangkat dari akidah itu sudah dianggap wong jobo, kata wong jobo. Jadi anggapan mereka sudah menganggap kita wong jobo, nggak perlu dijazakallah. Kalau perlu salam nggak usah dijawab. Ada seorang, ya bukan ibu-ibu ya, itu kalau saya di depan rumah itu. Seharusnya dia berjalan itu kan dari ke pasar Baraan. Seharusnya dia berjalan itu kan dari arah kiri. Minggir di kiri ya, dan kakian di kiri. Karena saya ada di depan, dia lewatnya kanan. Sehingga sampai pernah dimarahi itu pakai sepeda motor yang berlawanan arah. Sama nih melakukan bener toh.
Melawak yang tangan. Minggir melipir. Ya Allah, ya. Terus, kalau seperti itu kita luruskan, Anda akan mengatakan bahwa kita yang seakan-akan yang membenci itu adalah mantan. Lalu siapa yang sakit hati sebenarnya? Yang sakit hati siapa? Sakit hati. Lagunya siapa itu dulu? Waktu kita masih muda, Tip Ek. Ya, kayaknya lo ya, kayaknya. Bikin sakit hati. Dulu saat sedang nyanyi kan, dulu saya juga sempat fan lagu-lagu seperti itu, Tip Ek, Jamrut, Bumerang. Saat SMP dulu ya. Terus Sheila on 7, apalagi itu, Jamrut, Bumerang, Sheila on 7, Tip Ek, Raja, terus Peter Pan, wah, Tiba 19, Sheila on 7. Lalu yang sakit hati sebenarnya siapa? Dibenahi nggak mau. Ya, coba kalau buku ini, makanya saya katakan kepada Pak MUI, sudah saatnya bukan hanya lawatan kepada pinggiran-pinggiran kota, bukan hanya lawatan kepada orang-orang akademisi. Buku ini saatnya harus didistribusikan kepada seluruh jamaah. Apa yang menghalangi bapak-bapak MUI untuk mendatangi forum-forum kajian mereka, lalu mendatangi disitulah kemudian menyampaikan buku ini. Kalau sekiranya dianggap tidak kuat, dampingi mantan. Apa yang membuat bapak-bapak MUI tidak berani melakukan seperti itu? Hanya dibahas di forum-forum akademik secara ilmiah saja. Pada sudah saatnya harus dinaikkan levelnya. Ya, harus sudah saatnya dinaikkan levelnya. Kalau kita saja ya tepat sasaran, tapi lebih tepat lagi, judulnya kan pembinaan. Yang dibina siapa? Kalau judulnya pembinaan, yang dibina jadi warga itu, bukan mantan. Kalau mantan sudah apa? Ya, pakai seremonial, mantan diundang. Ya apa? Bedanya apa? Kita udah tahu isinya kok. Tapi yang saya meminta itu, Anda semua bapak-bapak di MUI, pro kiai, masuk ke ranah-ranah. Saya tahu kenapa kok Anda enggak, karena kekompakan Anda masih belum bisa. Anda terbatas dengan aturan-aturan normatif, aturan-aturan yang secara normatif. Memang benar. Secara kekompakan pun saya lihat tidak satu kata satu bahasa. Belum. Ada yang membela penuh rujuk ilal haq. Ada yang mengatakan, nggak usah lah perkara. Saya dengar sendiri, bukan dari orang lain. Dulu saya dikatakan murah, susah. MUI itu mengatakan seperti itu. Salah gawe. Odo. Saat Solo rame tahun 2021, pengepungan kita dikepung di kantor MUI itu, tadi panggil ke Semarang, MUI Semarang Provinsi. Salah satunya ada yang mengatakan, dibikin apa namanya bahasanya, legan golek momongan. Bahasa Jawa nih, legan golek momongan. Dalam bahasa Indonesia nih, sudah longgar tapi cari kerjaan. Enak-enak nganggur cari kerjaan. Padahal nganggur kalau ditekuni kan sukses ya Allah ya. Nganggur kalau tekun sabar, insya Allah istiqomah, sukses ya nganggur. Walaupun nganggur, sukses ngangguri maksudnya. So pertanyaan hadir nyimak tat barakallahu jami'an. Stop Pobroto Mendaeng Waru Sidoarjo Jatim hijrah nyimak barakallahu jami'an. Gitu ya. Jadi saya tahu kenapa bapak-bapak nggak bisa bergerak satu arah, satu komando. Karena di pusat sendiri aja beda pandangan. Ada yang secara normatif, wah baik kok.
Ada yang semangat dengan mengumpulkan bukti-bukti. Saya kira pembuktian kita sudah berhenti ya Pak ya. Saksi kita sudah berhenti. Kenapa? Karena sudah kita anggap cukup, lebih dari cukup. Bukan hanya cukup, lebih dari cukup. Berapa ratus mantan. Berapa puluh pembuktian-pembuktian akibat takfir. Beberapa puluhan orang-orang yang menjadi korbannya. Lalu Anda mempersyaratkan harus minta video ketika dipel najisnya. Kalau masjidnya dimasuki terus kemudian minta videonya bagaimana? Ya adanya tutorial. Kalau tutorial kita bantu. Tutorial warga Islam jamaah di ketika masjidnya dimasuki orang luar. Tutorial. Tapi kalau setara wah itu foto enggak ada lah. Apalagi dulu yang dikatakan, ada yang mengatakan iso pas beat ku di video. Nah, sampai mentret metu busine ra bakal iso to Mas. Ya. Saat beat harus di video. Wis sampai mentret metu busine gak iso. Aku sangat tangan bisa sampai mentret entek namanya ganti busi atau ganti gotri gak iso. Meminta sesuatu yang mustahil. Ya. Jadi apa yang kemudian awak menjadikan kita nggak menaikkan level? Ayo Pak, Anda akan menyampaikan ini atau akan diberi masukan lewat buku-buku pedoman ibadah atau alam biswab. Nah, tapi lagi-lagi saudaraku semua, bagi ma'rifat akhir salim, mereka itu manusia itu ya manusia sama dengan kita, sama dengan pengikut Islam Jamaah LD, sama. Jadi ya masih senang urusan dunia, kita masih senang urusan dunia. Jadi ya kita tidak boleh berharap terlalu penuh, enggak. Yang pasti tujuan dakwah kita wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Tetap semangat. Enggak harus bongkar semua organisasinya, enggak harus sih. Saya sih kayaknya itu tanggal lamun. Tapi kalau menyadarkan secara personal itu tanggung jawab dan tugas-tugas kita. Faham? Barakallahu fikum jami'an. Insyaallah demikian saudaraku semua. Apa yang kita sampaikan semoga bermanfaat. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات